Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rashida dari S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut adalah daftar isinya, yaitu yang pertama ada pembukaan, ada yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada isi, dan yang keempat ada kesimpulan, dan juga yang kelima ada penutup. Berikut adalah pembukaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rashida dengan NIM 120524/2008. Dan hari ini saya mau bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Mungkin kita sering dengar kalau bahasa Indonesia punya dua peran penting. Tapi apa sih bedanya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Nah, di presentasi ini saya akan jelasin kenapa bahasa Indonesia itu penting banget buat kita sebagai bangsa, baik di kehidupan sehari-hari maupun urusan resmi negara. Yang kedua yaitu adalah latar belakang. Jadi kalau kita lihat sejarah, bahasa Indonesia diresmikan jadi bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia jadi simbol persatuan kita di tengah banyaknya bahasa daerah di Indonesia. Terus, dalam UUD 1945, bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara, yang artinya digunakan dalam urusan pemerintah dan dokumen-dokumen resmi. Kedua peran ini penting banget, meskipun fungsinya berbeda. Yang ketiga ada isi. Di poin 1 ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia jadi alat pemersatu bangsa. Bayangin aja, Indonesia punya ratusan bahasa daerah, dan tanpa bahasa nasional, komunikasi antar suku mungkin bakal sulit. Jadi fungsi bahasa nasional ini adalah biar kita saling paham, gak peduli dari mana asal kita. Selain itu, bahasa Indonesia juga jadi identitas kita sebagai bangsa yang bikin kita dikenal di dunia internasional. Dan yang poin kedua yaitu adalah bangsa Indonesia sebagai bahasa negara. Kalau sebagai bahasa negara, perannya lebih ke urusan resmi. Bahasa Indonesia dipakai buat semua hal-hal yang berhubungan sama pemerintah, kayak peraturan, perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Jadi setiap kegiatan formal di pemerintahan harus pakai bahasa Indonesia supaya nggak ada salah paham dan semua warga negara bisa ngerti. Dan yang poin ketiga yaitu ada tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Tapi di zaman sekarang bahasa Indonesia juga punya tantangan, terutama karena pengaruh bahasa asing tentunya, kayak bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain-lain. Kita sering lihat ya banyaknya istilah asing masuk ke bahasa kita, dan kadang malah sering dipakai. Nah, sebagai generasi muda, kita tetap harus bangga dan melestarikan bahasa Indonesia, biar nggak hilang di telan globalisasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga penting buat menjaga identitas kita sebagai bangsa. Kesimpulan PPT yang saya berikan singkatnya, yaitu bahasa Indonesia punya dua peran penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa ini menyatukan kita yang berasal dari berbagai suku dan bahasa daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa ini dipakai dalam urusan resmi pemerintah. Tantangannya sekarang, kita harus tetap menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia, apalagi di tengah arus globalisasi. Kalau kita nggak jaga, bisa-bisa identitas kita sebagai bangsa juga ikut tergerus. Yang terakhir yaitu ada penutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini
bikin kita semua lebih paham dan bangga sama bahasa Indonesia. Tentunya untuk mengakhiri presentasi ini, saya pantau dulu ya teman-teman. Petik mangga di pagi hari, dimakan manis dengan santai. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.